Dewa Perang. Bab 2751. Rumah Guru Surgawi dan Divisi Iblis. Ye Junlin bertanya. Bahkan Inspektur Tian sangat penasaran. Dia hanya mendengar Kimen Prakin. Dia tidak tahu apa itu. Faktanya, kami telah mencari dua jenis keberadaan legenda ini. Salah satunya adalah rumah Master Surgawi. Dan legenda itu adalah sekelompok Master Surgawi dengan mantra sihir. Dan yang lainnya adalah Divisi Super Si Iblis. Menjadi orang asing. Ye Junlin dan Inspektur Tians terkejut. Apakah ada informasi spesifik? Ye Junlin terus bertanya. Saya melihat sebuah buku kuno terbang keluar dari Paviliun Tianji. Ye Junlin membukanya. Dan itu penuh dengan legenda. Paviliun Tianji tidak menyebutkannya lagi. Jelas itu adalah legenda. Yang belum diverifikasi. Setelah Ye Junlin menurunkannya dia hanya bisa pergi. Dia sebenarnya tidak percaya. Dan semua peneliti tekstual adalah legenda. Satu-satunya poin adalah tuannya. Dari mana asal datangnya master kekuatan magis? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Tanya Inspektur Tians. Ye Junlin tampak serius dan berkata, ketakutan imam utama ialah keberadaan dua jenis legenda ada atau tidak. Mereka telah menahan dan melestarikan kekuatan mereka. Bahkan saya mendengar bahwa semua kekuatan asli laboratorium dewa ada di dalamnya. Menunggu keluarnya keberadaan dua jenis legenda. Inspektur Tians mungkin mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Jadi kamu akan menggunakan dua jenis legenda untuk membuat imam utama keluar? Tanya Inspektur Tians. Ya. Jadi saya harus menentukan dulu dua jenis keberadaan legenda, sehingga kita dapat membuat balasan yang sesuai. Bahkan jika itu dalam legenda, maka kita harus bertindak seperti legenda. Agar imam utama dapat tertarik. Kata Ye Junlin. Dimengerti. Jadi kamu dan Paviliun Tianji harus lebih spesifik, sehingga kamu bisa mendandani mereka. Tapi, Inspektur Tians ragu-ragu. Tetapi untuk memainkan dua jenis legenda, terlepas dari penampilan yang serupa dalam semua aspek, saya khawatir kita harus bisa mengikutinya. Bahkan jika kita secara kolektif memperkuatnya sekarang, kita masih jauh memenuhi persyaratan ini. Maksud Inspektur Tians adalah sangat sederhana. Tidak ada seorang pun di bawah Ye Junlin yang memiliki kekuatan untuk dapat memainkan peran dua jenis legenda ini. Sangat mudah untuk mendeteksi. Ye Junlin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Saya punya pengaturan sendiri. Varian pada 13 dan 4 King Kong sangat berguna pada saat ini. Dan Huo Yun Tulhu juga dapat digunakan. Divisi Mansion dan Master Surgawi untuk saat ini baik-baik saja. Dan Ye Junlin memikirkan hal yang bagus untuk menarik mereka. Ini adalah pangkalan bawah laut yang direncanakan oleh Daxia. Area ini adalah keberadaan yang misterius bagi Lab of the God. Mereka bahkan membayangkan tempat ini memiliki hubungan dengan rumah surgawi dan divisi iblis. Ye Junlin akan menggunakan psikologi mereka selanjutnya untuk menarik imam utama. Hal pertama yang harus Ye Junlin lakukan adalah mengumpulkan semua pasukan kekuatan supernya. Jangan bermalas-malasan. Maju dan bantu. Yang lain, beri perhatian khusus pada War Eagle Nation. Aku khawatir mereka akan mengambil kesempatan untuk bertindak saat ini. Ye Junlin meminta Inspektur Tians untuk memperhatikan War Eagle Nation lebih banyak kali ini. Pada saat ini bangsa perang elang belum memiliki gerakan. Ia dan adik-adiknya masih belum bergerak dan memantau pergerakan koalisi. Mungkin menunggu pasukan koalisi dan kerajaan Tuhan kehilangan kekuatan tempur. Kekuatan mereka masih belum diketahui. Ini sesuatu yang ditakutkan oleh Ye Junlin. Jadi saya harus tetap waspada. Di sisi lain, pasukan koalisi pertahanan ke-11 telah dikerahkan. Dewa Perang Titan membawa sekelompok letnan ke tempat tinggi untuk menonton, dan menunggu peperangan dimulai. Aku benar-benar ingin memimpin pasukan untuk segera menghancurkannya. Bab 2752. 30 detik. Semua orang di depanmu menghilang. Karena kekuatan koalisi terlalu kuat. Sehingga semua orang sangat energik, dan tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan jika kebalikannya adalah laboratorium para dewa. Aku takut pada awalnya. Tapi ketika semuanya datang bersama-sama, semua orang membengkak. Ya, daripada menunggu pertahanan di sini. Mengapa kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerang? Seorang letnan menyarankan saat ini. Ya, dalam rencana pertempuran yang dikeluarkan oleh divisi militer, tidak ada serangan aktif. Ini menunjukkan bahwa serangan aktif melampaui semua harapan. Kerajaan Tuhan tidak akan berpikir bahwa kita berani menyerang. Ya, kami mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka pasti akan lengah. Para letnan semua bersemangat. Saya pikir jalan ini layak. Kuncinya adalah bahwa itu belum pernah muncul sebelumnya. Ketika Dewa Perang Titan mendengar ini,
dia merasa sangat masuk akal. Saya belum berpikir untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Dapatkah pihak lain memikirkannya? Tidak. Namun, semua unit koalisi sekarang ditempatkan di posisi yang sesuai. Jika mereka dimobilisasi, mereka dapat dengan mudah terlihat. Seseorang mengajukan pertanyaan. Itu dia. Saya pribadi membawa pro dan tim cadangan. Dewa Perang Titan siap untuk memimpin serangan secara pribadi. Ini mengejutkan para letnan. Ye Jun akan datang ke Bibi. Bisakah dibandingkan? Seseorang hanya akan mundur, karena takut menghadapi musuh secara langsung. Orang yang memimpin harus menjadi yang pertama bergegas. Tak tertandingi. Baiklah. Kami bersedia mengikuti komandan dalam memukul mundur kerajaan Tuhan. Para letnan mulai mengungkapkan pendapat mereka. Segera. Dewa Perang Titan diam-diam mengumpulkan penjaganya sendiri dan sepertiga dari tim cadangan belakang tanpa memberitahu berbagai kementerian. Bergerak diam-diam ke laut di depan. Setelah setengah jam. Setelah suar diluncurkan. Pasukan yang dipimpin oleh Dewa Perang Titan sebenarnya melancarkan serangan sengit terhadap kerajaan dewa. Rumble. Aku tercengang untuk beberapa saat. Posisi koalisi tercengang. Siapa ini? Jika dia tidak bertahan dengan baik, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Kerajaan Tuhan juga tercengang. Apa yang telah terjadi? Mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Memang, langkah ini di luar dugaan mereka. Pertama kali Ye Junlin mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka mengejutkan mereka. Datang lagi. Satu persatu gila. Tidakkah Anda benar-benar menaruh kerajaan Tuhan di mata Anda? Karena di luar dugaan, gelombang serangan Titan War God ini memang menimbulkan banyak korban di kerajaan Tuhan. Posisi koalisi bersorak di mana-mana. Mereka meneriakkan gengsi Komandan Titan. Dewa Perang Titan terlalu ganas. Tidak hanya harus memasang postur untuk bertarung sampai mati, juga mengambil inisiatif. Anda harus memiliki roh pedang yang begitu cemerlang. Pemberani menang ketika kita bertemu di jalan sempit. Mereka semua mengatakan bahwa Ye Junlin tidak memiliki keberanian ini. Tidak sebagus Titan God of War. Aku sudah ditekan dan ditahan. Nafas ini akhirnya dikeluarkan. Letnan yang mengikuti para Titan berteriak satu persatu. Mengikuti Ye Junlin, itu memang tercekik oleh mereka. Semua menunggu momen ini untuk melampiaskan. Haha, kamu adalah posisi panglima yang paling cocok. Ye Junlin tidak memiliki kemampuan ini sama sekali. Jika kamu tidak dapat menemukan solusi, maka pergilah ke kerajaan Tuhan. Kalahkan dari depan. Semua orang semakin bersemangat. Kerajaan Tuhan menjadi semakin tidak penting. Mengenai instruksi Ye Junlin kepada mereka, dia sudah lama dilupakan. Saya harus mengatakan bahwa Ye Junlin terlalu pemalu dan terlalu konservatif. Tidak berani sama sekali. Sekarang mereka tidak hanya bertarung, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu juga memiliki efek ajaib. Dewa Perang Titan bahkan mengangkat tangannya dan berteriak, "Tekan semua. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernafas." Senjata dibombardir secara bergantian. Tentara di belakang semuanya kewalahan. Momentum menggerogoti kerajaan Tuhan dengan napas lega. Menyenangkan. Semua orang sangat bersemangat. Terutama pasukan koalisi di posisi belakang tidak sabar untuk membunuh mereka juga. Mereka menunggu perintah. Pada saat ini, laboratorium para dewa. Tuan X sangat marah. Bagaimana Anda bisa berulang kali memprovokasi kerajaan Tuhan? Serang. Dalam 30 detik, saya ingin semua orang di depan saya menghilang. Bab 2753, Pukulan Destruktif. Tanpa kekuatan nyata, apakah orang-orang ini benar-benar memperlakukan kita sebagai kesemek yang lembut? Dihina sekali lagi membuat semua orang di lab dewa marah. Satu persatu akan meledak. Siap menggunakan kartu lubang senjata asli. Paham. Saat Pak X memesan, semua pihak langsung bersiap. Di kerajaan Tuhan, 5 kapal terbang raksasa, mirip dengan kapal induk Dirgantara, melaju ke garis depan. Kapal terbang besar ini terlalu besar. Satu perahu bisa mencapai kota kecil. 5 kapal terbang besar memblokir bagian depan, hampir menempati wilayah laut ini. Melihat kapal terbang besar menutupi langit, para Titan dan para dewa menjadi lebih bersemangat. Serang. Bagian depan adalah base camp mereka. Kita setengah. Pertempuran jika kita merebut tempat ini. Biarkan pasukan belakang siap setiap saat dan dengarkan perintahku untuk menyerang. Para Titan menjadi lebih bersemangat. Para prajurit yang bergegas ke depan bahkan lebih gila. Karena takut tertinggal satu langkah. Satu berjalan lebih cepat dari satu. Pada saat ini, 5 kapal terbang besar tiba-tiba menyusut dan membuka lapis demi lapis, dan perangkat peluncur keluar dari dalam. Port peluncuran sangat padat.
dan ribuan di antaranya diatur bersama. Ini hanya satu kapal. Pelabuhan peluncuran 5 kapal diatur bersama. Ada hampir 100.000 pelabuhan peluncuran. Luncurkan. Memberi perintah. Sinar energi merah yang mengerikan dikeluarkan dari 100.000 port peluncuran senjata. Seketika menelan semua tempat di laut depan. Seolah-olah dunia diselimuti sinar merah. Itu luar biasa dan padat. Tidak meninggalkan celah. Ini adalah pemboman yang menutupi tanpa pandang bulu. Dan sinar energi merah ini puluhan kali lebih kuat dari Leviathan sebelumnya yang dibawa dan diluncurkan. Lagi pula, Leviathan tidak dapat menggerakkan sinar energi yang begitu kuat, atau tubuhnya tidak tahan, dan inti energinya tidak dapat menampung begitu banyak energi. Tapi sekarang kapal raksasa terbang bisa. Sinar energi Leviathan tidak terbayangkan sebelumnya. Sekarang sinar energi merah ini puluhan kali lebih kuat. Baik itu tubuh orang kuat, atau peralatan senjata, atau peralatan pertahanan, seperti perisai. Selama sinar lampu merah itu hancur dan segera menghilang, itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Terlebih lagi, 5 kapal terbang raksasa memiliki 100.000 pelabuhan peluncuran, yang mencakup semua posisi di laut di depan. Cih, cih, cih. Tak lama kemudian, pasukan penyerang menemui sinar merah. Tapi dalam sekejap, semua orang menghilang. Saat aku menyentuh sinar lampu merah, tubuhku hancur dan menghilang. Kaget. Itu mengejutkan. Hampir 200.000 orang semuanya hancur dan menghilang pada saat yang bersamaan. Dia juga membawa senjata dan peralatan, serta kapal dan sebagainya. Semua benda di laut di depan hancur dan menghilang. Energi sinar merah terlalu kuat, mengandung suhu tinggi yang ekstrim, dan langsung meleleh dan menghancurkan segalanya. Bodoh. Benar-benar bingung. Hal yang paling mengejutkan adalah sekelompok komandan seperti Titan God of War. Mereka memerintahkan kemajuan pada kapal induk raksasa di belakang. Tapi dalam sekejap, tentara di depan menghilang secara kolektif. Itu sesuatu dalam sekejap mata. Lampu merah tiba-tiba muncul, dan semua yang ada di depan hancur dan menghilang. Mereka menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Terkejut. Itu mengejutkan. Tinggalkan adegan yang tak terhapuskan di benak semua orang. Apakah ini kekuatan kerajaan Tuhan yang sebenarnya? Tidak tahu kenapa. Tiba-tiba, semua orang memikirkan nasihat Ye Junlin. Anda harus berpegang teguh pada itu. Tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan tidak meremehkan musuh. Tidak bisa mengalahkannya dan segera mundur. Mendeteksi tanda-tanda. Sesuatu yang salah. Segera mundur. Laboratorium dewa lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Semua yang mereka tunjukkan sebelumnya adalah kekuatan sementara. Bukan kekuatan nyata. Tapi tidak ada yang menganggapnya serius. Setelah memiliki kekuatan absolut, siapa yang akan takut dengan kerajaan Tuhan? Tapi saat ini, semua orang mati rasa. Kekuatan. Sebenarnya dari lab dewa ada di sini. Bab 2754. Para Titan takut. Bingung. Sesaat sebelumnya, saya masih berteriak-teriak untuk mengambilnya. Tetapi saat berikutnya semua orang pergi. Itu hidup dan menghilang dari mata. Adegan mengejutkan ini adalah pertama kalinya semua orang melihatnya. Jelas begitu banyak orang mati sekaligus. Tapi itu tidak berdarah. Tidak berdarah sama sekali. Karena saya tidak melihat darah. Tidak mendengar teriakan. Tubuh yang meledak hancur. Dan tidak ada pemisahan anggota badan. Mereka menghilang begitu saja setelah menyentuh sinar merah. Ini adalah metode Tongtian. Hapus saja semua jejak. Jika digunakan pada sebuah peradaban, diperkirakan akan hancur dalam sekejap. Tidak. Butuh lebih dari 30 detik sebelum dan sesudahnya. Dan semua rintangan di depanku menghilang dan hilang. Alis Pak X sedikit mereda. Semua orang di laboratorium para dewa mendapatkan kembali sikap dingin mereka. Di mata mereka, manusia biasa tidak akan berakhir baik dalam menantang Tuhan. Serangan penuh. Pasukan kerajaan Tuhan mulai menyerang. Di garis depan ada 5 kapal terbang raksasa, langsung menekan. Di belakangnya adalah kekuatan utama kerajaan Tuhan. Berbagai senjata kapal perang canggih dan sebagainya. Mereka menyerang dengan segalanya. Ini adalah akhir dari provokasi dan penghinaan yang berulang-ulang terhadap mereka. Saat ini, Lab of the Gods tidak perlu lagi diuji. Lawan memasang postur untuk bertarung sampai mati. Sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkan semua kartu hall mereka. Gemuruh. Seluruh wilayah laut mulai mendidih, dan langit mulai bergetar. Melihat pasukan kerajaan dewa yang melonjak, para titan dan dewa perang panik. Setiap kaki gemetar. Lagi pula, pemandangan mengerikan barusan dilihat oleh semua orang. Bum bum bum. Sinar merah terus menyala, membersihkan semua rintangan di depanku.
Selama segala sesuatu dalam jangkauan akan hancur dan menghilang. Beberapa frigat di depan kapal induk tempat Titan semuanya terkena. Hancur dan hilang di tempat. Layar lainnya hancur. Tidak ada yang tersisa. Para Titan bahkan lebih panik. Ini semua adalah penjaga pribadinya, serta tim cadangan, yang menghilang dalam sekejap. Kerugiannya terlalu besar. Kaki setiap orang lebih lembut. Mundur. Cepat mundur. Dewa Perang Titan ketakutan hingga berkeringat dingin, dan segera ingin melarikan diri. Pada saat ini, mereka mungkin mengerti mengapa Ye Junlin menghindari pertempuran. Ini terlalu kuat. Rugi kalau turun. Dan tidak bisa menyakiti pihak lain sedikit pun. Lawan sambil mundur. Biarkan bagian belakang menemui kita dan melarikan diri. Dewa Perang Titan secara pribadi memerintahkan dan menyerang 5 pesawat ruang angkasa raksasa di belakang. Semua dalam jangkauan. Berbagai senjata bergantian dalam pertempuran. Tapi itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada pesawat ruang angkasa raksasa. Saya tidak tahu bahan apa itu. Senjata mengalir di permukaan pesawat ruang angkasa, seperti pukulan di kapas. Kapal induk tempat Titan Ares dievakuasi dengan cepat. Fregat di sekitarnya telah menutupi, untuk membuat mereka mengungsi. Jika pelatih dihancurkan di awal pertempuran ini, bagaimana kita bisa bertarung di masa depan? Harus mati-matian menutupi evakuasi para Titan. Sebuah kapal fregat hancur. Para Titan dan Dewa Perang menatap mata mereka. Masing-masing dari mereka membuka mata dan hampir menangis. Tapi tidak ada cara. Saya hanya bisa melihat penjaga saya mati satu persatu. Ceroboh. Semuanya terlalu ceroboh. Dewa Perang Titan tahu bahwa dia harus mengambil tanggung jawab utama untuk masalah ini. Beberapa letnan yang menawarkan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang juga menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Karena kepintaran mereka, mereka membayar harga yang mahal. Mereka semua yang harus disalahkan. Di bawah penutup biaya kematian oleh semua pihak, mereka segera menemui tim pendukung. Para Titan dan Dewa Perang akhirnya keluar dari bahaya dan untuk sementara datang ke medan perang. Pada saat ini, pasukan koalisi di seluruh posisi sudah mengetahui situasi di depan. Semua orang terlihat mati rasa dan kehilangan energi. Bab 2755. Saya ingat Ye Junlin pada saat yang kritis. Jelas, begitu banyak orang, senjata, dan peralatan dikirim sekaligus. Mereka semua menghilang. Dipukul dalam sekejap. Seberapa kuat kerajaan Tuhan? Terlebih lagi, ketika pihak-pihak yang ditempatkan di posisi itu melihat Dewa Perang Titan dan sekelompok letnan, mereka semua gemetar. Beberapa orang bahkan kencing di celana karena ketakutan. Para komandan ini bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lihat ini. Semua orang mengerti. Terlebih lagi, itu hanya menunjukkan betapa berbahayanya bagian depan. Meskipun semua orang di posisi belakang tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Melihat semua ini, saya mengerti. Lebih serius dari yang mereka kira. Pikirkan sekarang bahwa Jun Xie tidak takut. Dia mengatakan sebelumnya bahwa Lab of the Gods sangat kuat. Jauh lebih kuat dari yang kita duga. Mari kita hindari semampu kita, dan coba ganggu. Jangan menyerang secara langsung. Sepertinya apa yang dia katakan benar. Rencana mundur dan pelecehannya juga didasarkan pada ini. Dia tahu kekuatan Lab Dewa lebih baik daripada kita. Dia hanya memikirkan cara, lebih yakin. Jika dia yakin, bisakah dia tidak bertarung? Pada saat ini sekelompok orang menyadari betapa kuatnya Ye Junlin. Tampaknya mundur, tetapi sebenarnya melindungi semua orang dari pengorbanan. Jika kamu memberi Ye Junlin waktu, mungkin dia bisa memikirkan cara yang baik. Banyak orang mulai merindukan Ye Junlin. Hanya setelah mendengar bahwa Ye Junlin telah menyusun beberapa rencana pertempuran, dia pergi. Saya tidak tahu kemana perginya. Mengapa mereka tidak seperti para Titan? Benar-benar salah menyalahkan Ye Jun karena datang. Bahkan setelah Ye Junlin diturunkan ke divisi militer, dia dengan sengaja mengecilkan hati mereka, bukan untuk menghadapi mereka secara langsung. Jangan saling berhadapan. Anda akan mati dengan menyedihkan. Tidak ada yang mengambil nasihat Ye Junlin di tempat. Sampai sekarang, mereka tidak mengerti meremehkan musuh. Bahkan jika pasukan koalisi melakukan pertempuran besar, kerajaan Tuhan masih kuat dan tak terkalahkan. Banyak senjata dan peralatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Anda tidak bisa berani. Naik semua mati. Apa gunanya menjadi berani? Hanya sinar lampu merah yang datang. Siapa yang bisa menghentikannya? Bukankah semuanya akan mati? Anda pikir semua kekuatan koalisi kuat, tetapi mereka bahkan lebih kuat. Meremehkan musuh. Belum mendengar penolakan Ye Junlin. Kamu harus bersorak. Kalau tidak,
Apa yang akan kamu pikirkan tentang semua prajurit di belakang ketika kamu melihat tampilan ini? Dan musuh akan segera datang. Sebagai komandan, kamu harus mulai memerintah. Ye Junlin tetap di sini. Para dewa jahat mulai membujuk. Segera, Dewa Perang Titan segera bereaksi. Semua orang bersorak. Pertempuran sengit akan datang. Aku tidak akan berbohong padamu. Musuh sangat kuat. Lebih kuat dari yang kita duga. Banyak dari kita akan berkorban. Bahkan seluruh pasukan akan dimusnahkan. Satu orang aku tidak bisa keluar. Tapi di belakang kita adalah tanah yang kita jaga, di mana keluarga, cinta, dan teman kita. Kita harus bertarung dalam pertempuran ini. Kita harus bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Titan War God masih ada temperamen kepemimpinan dan memerintah. Beberapa kata menginfeksi penonton. Semua prajurit berjalan keluar dari kabut, dan mulai berteriak satu persatu. Ketakutan hilang. Hanya tekad untuk bertarung sampai mati. Namun, kita juga harus mengubah rencana kita. Kita tidak bisa saling berhadapan. Senjata mereka terlalu kuat. Kita tidak bisa berkorban dengan sia-sia. Kita harus menemukan jalan. Untungnya, divisi militer dari think tank kami telah menyiapkan 4 rencana pertempuran sebelumnya. Situasinya juga dapat diprediksi. Kemudian semua pihak mulai mematuhi perintah saya dan mulai bertindak. Perintah Dewa Perang Titan. Bahkan, mereka tidak mempertimbangkan keempat rencana ini di awal. Lagi pula, Dewa Perang Titan dikenal karena keganasannya. Dan pertempurannya pasti merupakan konfrontasi head-to-head. Keempat metode ini setara dengan ditinggalkan. Bab 2756. Tertipu, mereka tertipu. Tapi sekarang keempat rencana yang ditinggalkan ini telah diambil olehnya. Dan mereka telah menjadi senjata ajaib yang menyelamatkan jiwa. Belum lagi implementasi keempat rangkaian rencana ini akan menang. Tapi mereka tidak akan kalah begitu cepat. Mereka punya waktu untuk terus mengerahkan dan menemukan arah untuk menang. Ayo segera laksanakan. Segera, Dewa Perang Titan datang dengan rencana pertama Ye Junlin. Benar saja, dia telah mengantisipasi apa yang akan dilakukan musuh jika dia memiliki senjata yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana jika mereka menggunakan senjata tak terkalahkan ini untuk menghancurkannya? Bukankah masalah ini persis sama dengan yang baru saja Anda alami? Apakah kerajaan Tuhan sekarang menyapu dan menghancurkan segalanya dengan senjata balok dari 5 pesawat ruang angkasa raksasa? Bagaimana ini bisa dilakukan? Dewa Perang Titan dan sekelompok letnan tidak bisa memikirkan cara apapun. Aku hampir takut untuk buang air kecil di celanaku barusan. Menghadapi situasi ini dengan bingung. Tapi rencana pertama Ye Junlin punya jawabannya. Dia memikirkan masalah ini sejak dini. Kebetulan, jika Lab of the Gods masih diserang oleh raksasa seperti Leviathan, bagaimana kita harus menghadapinya? Secara alami, itu tidak akan menjadi pertarungan dengan pedang sungguhan. Dengan begitu, tidak ada cukup orang. Dewa Perang Titan segera dikerahkan sesuai dengan rencana Ye Junlin. Dalam waktu singkat, semuanya akan dikerahkan. Sekarang pergi dan bawa aku kembali Jun Xie. Katakan aku membutuhkannya. Semua orang membutuhkannya. Teriak Dewa Perang Titan. Di ruang komando, sekelompok letnan menundukkan kepala. Untuk memaksa Ye Junlin pergi, mereka tidak melakukan apapun untuk mengubah komandan yang berkuasa. Mereka merasa akan menang jika Ye Junlin dipaksa pergi. Di mana untuk tahu? Sekarang adalah saat di mana dia paling dibutuhkan. Saya ingin mengundangnya kembali lagi. Semua orang tampak malu dan tidak sabar untuk menemukan tempat untuk masuk. Prajuritnya juga sama. Sebelumnya, saya merasa bahwa Ye Junlin pemalu dan takut. Bahkan musuh tidak berani menghadapinya secara langsung. Baru sekarang aku mengerti niat baiknya. Sama seperti Ye Junlin sendiri benar. Dia ingin mengurangi korban. Menangkan kemenangan dengan kerugian paling sedikit. Rumble. Di tengah gelombang tsunami di pegunungan. Tentara kerajaan Tuhan telah ditekan. 5 kapal terbang besar hampir mengaburkan langit. Membuat langit tiba-tiba menjadi gelap. Melihat kapal terbang raksasa itu tidak jauh dari posisinya masing-masing. Mereka semua kaget. Aku tahu keberadaan seperti apa yang aku hadapi. Garis pertahanan ke-11 memiliki keunggulan alami, dengan pegunungan tak berujung di kedua sisi dan laut di antaranya. Hanya 2 kapal terbang besar yang bisa lewat. Jika 5 kapal terbang besar berjalan beriringan, mereka tidak akan bisa lewat. Ini adalah penghalang alami. Pada saat ini, di posisi pertama di depan, Dewa Perang Titan telah mengerahkan segalanya sesuai dengan rencana pertama Ye Junlin. Tunggu saja pasukan kerajaan Tuhan bertarung sampai mati. Melihat kapal raksasa terbang dalam jangkauan, Dewa Perang Titan segera memerintahkan. Bum bum bum.
Berbagai senjata serangan mulai meluncurkan tanpa pandang bulu, menutupi pemboman di kapal raksasa terbang. Senjata rahasia dari berbagai negara digunakan. Banyak dari mereka bahkan tidak diketahui oleh Lab of the Gods. Jumlah sistem yang menembakkan senjata adalah sekitar 200.000. Adegan itu disebut kejutan. Itu hampir menghancurkan segalanya. Boom, boom, boom. Menabrak kapal terbang besar. Sebagian besar senjata tidak berguna sama sekali. Tetapi beberapa senjata rahasia, atau senjata licik, masih berguna untuk menerbangkan kapal raksasa. Kerusakan pada lambung kapal. Jika ini terus berlanjut, bahkan tubuh utama raksasa terbang itu akan terluka. Marah. Benar-benar marah. Hancurkan mereka. Hancurkan semua yang ada di depan. Lab Dewa segera melawan. Pelabuhan peluncuran senjata di 5 kapal terbang besar semuanya terbuka. Dengan total 100.000 pelabuhan peluncuran senjata. Bum bum bum. Penghancuran paling kejam diluncurkan terhadap posisi depan untuk pertama kalinya. Sinar lampu merah langsung membanjiri seperti api. Tapi di ruang komando, para titan dan para dewa bersorak, brengsek. Mereka tertipu. Bab 2757. Panah pinjam perahu rumput. Dewa perang titan dan sekelompok letnan berteriak. Ruang komando mendidih. Bagian belakang juga mendidih. Karena Lab of the Gods tertipu. Tidak ada alasan lain. Posisi depan yang sekarang dibombardir oleh 5 kapal terbang raksasa dari Lab Dewa hanyalah posisi palsu. Ini adalah rencana pertempuran yang telah ditetapkan Ye Junlin sebelumnya. Bagaimana cara menghadapi senjata yang tak terkalahkan ini? Jelas tidak bagus untuk bermain langsung. Harus memikirkannya. Senjata Lab of the Gods sangat kuat, tetapi amunisinya tidak terbatas, kan? Itu akan selalu habis, kan? Bahkan senjata baru menggunakan sinar energi, tetapi sumber daya semacam ini bahkan lebih jarang. Benar-benar tidak terbatas pasokan. Ketika sudah pasti habis. Ye Junlin benar. Semua senjata tidak terbatas. Tapi itu tidak akan digunakan untuk saat ini. Jadi rencana Ye Junlin ini bagaimana cara menghabisi senjata musuh. Itu untuk terus mengkonsumsi senjata api dari Lab Dewa. Dalam istilah awam, itu bohong. Mirip dengan perahu rumput yang meminjam panah. Ini untuk membodohi semua daya tembak Lab Dewa. Oleh karena itu, rencana Ye Junlin adalah membangun posisi yang salah. Tata letak posisi itu palsu. Prajurit, senjata, dan berbagai peralatan palsu. Dan banyak di antaranya digambar di karton untuk membuat nomornya. Banyak senjata besar, juga dipotong dari cangkang kertas dan dicat dengan warna. Dari kejauhan terlihat persis seperti aslinya. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak bisa mengatakannya sama sekali. Tentu saja, untuk mencegah pemindaian teknis yang berlawanan. Lagi pula, dengan teknologi tinggi yang begitu kuat di Lab of the Gods, pemindaian acak akan mengungkapkan bahwa posisi itu palsu dan orang-orangnya palsu. Tetapi untuk situasi ini, Ye Junlin juga bersiap untuk membiarkan Dewa Perang Titan meluncurkan serangan yang sangat ganas. Dalam satu gerakan, Lab of the Gods marah. Tidak peduli apa 3721. Pertama menghancurkan posisi lawan. Saya sangat marah sehingga saya hanya ingin menghancurkan semua yang ada di depan saya. Oleh karena itu, ronde pertama serangan yang diluncurkan oleh para titan bagaimanapun caranya. Bisa mengalahkan Lab para dewa untuk marah. Benar saja, itu berhasil. Lab of the Gods marah. Terlepas dari 3721, hancurkan posisi depan terlebih dahulu. Biarkan pihak lain mengetahui kekejaman Lab of the Gods. Oleh karena itu, 100.000 pelabuhan peluncuran senjata dari kapal raksasa terbang memiliki daya tembak yang tidak terbatas. Dibandingkan dengan serangan sebelumnya yang mengalahkan Dewa Perang Titan, daya tembaknya lebih dari puluhan kali lebih kuat. Sinar merah yang menakutkan berubah langsung di depannya menjadi lautan cahaya merah. Segala sesuatu dalam bentuk hancur dan menghilang segera. Bahkan air laut telah menguap 1 ton demi 1. Itu benar-benar berarti menghapus semua jejak. Bagaimana jika Anda ingin menghapus peradaban dan negara? Kita harus mengandalkan senjata ini. Hapus semuanya secara instan. Tidak ada jejak yang tersisa. Oleh karena itu, dalam beberapa puluh detik, posisi yang terbentuk benar-benar hancur. Tidak. Namun, Lab of the Gods tidak pernah berpikir bahwa ini ternyata palsu. Setengahnya dipotong dari karton. Namun, apakah itu benar atau salah? Sinar lampu merah menghilang seketika. Hasilnya sama. Namun, kali ini menggunakan energi puluhan kali lebih banyak dari sebelumnya. Laporkan. Bintang 1 hingga 5. 60% energi tersisa. Para kapten raksasa terbang besar melaporkan kepada Tuan X. Cukup. 60%.
Cukup untuk meratakan tempat ini. Pak X tampak percaya diri. Silakan. Setelah melewati rintangan, kapal raksasa terbang itu melanjutkan perjalanan. Menghadap selat sempit di depan. Terbang kapal raksasa masih berjalan beriringan. Tidak berbaris satu persatu. Melihat kapal terbang raksasa menekan. Semua orang terbangun dari kegembiraan singkat. Apa yang harus dilakukan? Mereka ada di sini. Meskipun posisi palsu telah menghabiskan gelombang. Tapi itu tidak cukup untuk menghabiskan semua. Semua orang menunggu tindak lanjut. Bab 2758. Kekuatan Kerajaan Tuhan. Dewa Perang Titan dengan tenang. Terus jalankan rencananya. Luncurkan. Dia memberi perintah. Dan tiba-tiba puluhan ribu meriam ditembakkan dari pegunungan tak berujung di kedua sisi selat. Ratusan ribu senjata yang ditempatkan di sini lebih awal. Diluncurkan pada saat yang sama. Serangan mengerikan diluncurkan ke pegunungan di kedua sisi. Untungnya, pasukan koalisi kuat, dengan banyak bahan dan peralatan, sehingga mereka dapat mengatur segalanya. Dapat yakin untuk berbelanja secara royal dengan berani. Bum bum bum. Kali ini daya tembaknya jelas 10 kali lebih kuat dari serangan koalisi barusan. Kaca. Kapal raksasa terbang itu tidak terkalahkan. Hanya dapat dikatakan bahwa daya tembaknya dapat diblokir. Tetapi ada beberapa senjata rahasia yang dapat dilukai dengan menyerang senjata yang dibentengi. Menyebabkan tidak ada kerusakan kecil pada kapal raksasa terbang. Bahkan beberapa adalah kerusakan besar. Ini mengganggu lab para dewa. Mereka adalah kerajaan Tuhan. Semua adalah dewa. Manusia biasa ini sebenarnya bisa menyakiti mereka. Ini sangat memalukan. Tuan X, kelompok kera, yang mengandalkan keunggulan medan, membombardir kami tanpa pandang bulu. Bintang No. 1 dan No. 5 rusak. Apalagi, jalan masuk ke selat itu terbatas dan tidak mungkin bagi bintang untuk melewati 5 bersama. Lihat kami sekarang apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, 5 kapten bintang meminta instruksi satu demi satu. Pak X melihat ke medan di depan pegunungan. Dia mencibir, karena mereka memiliki keunggulan geografis. Lalu kita hancurkan saja. Hah. Semua orang tercengang. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud Pak X. Maksud saya sangat sederhana. Bagian depan gunung di kedua sisi saya langsung rata dengan tanah. Untuk mendorong semua datar. Tidak ada bintang tidak perlu terbang melewati. Saya ingin melihat 5 angka dan bintang berjalan beriringan. Langsung meluncur lewat. Setelah mendengarkan seperti yang dikatakan Pak X, semua orang terkesiap. Postur ini adalah untuk langsung meratakan gunung di kedua sisi depan, ke tanah. Melihat gunung yang tak berujung dan menjulang di kedua sisi depan. Bahkan para dewa di laboratorium para dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Ini terlalu mengejutkan. Gunung-gunung di kedua sisi telah rata dengan tanah. Berapa banyak usaha yang diperlukan? Begitu sederhana dan kasar. Meratakan gunung di kedua sisi secara langsung. Semua orang bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi ini perintah. Hanya bisa dieksekusi. Perintah gunung di depan. Ratakan ke tanah. Perintah ini keluar. Berdengung. 5 kapal terbang besar mengumpulkan energi. Boom, boom, boom. 100.000 port peluncuran senjata mengeluarkan sinar merah, mengarah ke pegunungan di kedua sisi untuk menghancurkannya. Adegan itu benar-benar mengerikan. Mereka tertipu lagi. Sorak-sorai di ruang komando koalisi. Senjata yang ditempatkan di pegunungan di kedua sisi sepenuhnya otomatis dan tak berawak, dan tidak ada seorang pun. Ini juga salah satu rencana Ye Junlin. Saat menghadapi senjata serangan yang tak terkalahkan seperti itu, mereka hanya bisa menarik senjata ke pegunungan di kedua sisi. Membuat mereka marah dan melampiaskan api ke gunung di kedua sisi. Ye Junlin tahu betul arogansi Lab of the Gods dan tahu bahwa mereka pasti akan menyerang pegunungan. Itu akan meratakan gunung di kedua sisi. Jadi rencananya juga berhasil. Dan dia tahu itu akan diratakan. Karena itu, mereka menghindari dan tidak berkelahi. Semua orang tampak bersemangat ketika mereka melihat para dewa di laboratorium membombardir pegunungan di kedua sisi. Namun lambat laun, kegembiraan di wajahnya menghilang. Ekspresinya membeku, dan wajahnya bingung. Kemudian berubah menjadi kejutan dan luar biasa. Ternyata berada di bawah pemboman terus-menerus dari 5 kapal raksasa terbang. Sinar merah menenggelamkan gunung di kedua sisi. Dengan mata telanjang, gunung-gunung di kedua sisi dihancurkan sedikit demi sedikit. Ketinggiannya terus menurun. Gunung yang menjulang tinggi dan tak berujung di kedua sisi berangsur-angsur menghilang, dan semua orang terkejut. Mata penuh ketidakpercayaan. Ini. Bab 2759. Perang abad ini dimulai.
Saya pikir musuh telah tertipu. Menarik daya tembaknya. Pergi untuk menabrak gunung di kedua sisi. Tapi senjata macam apa yang spesial ini? Bahkan gunung di kedua sisi telah diratakan. Ini terlalu mengejutkan. Sulit dipercaya. Senjata ini meratakan gunung yang begitu panjang dan tinggi. Kuat. Ini benar-benar terlalu kuat. Senjata kerajaan Tuhan sangat mengerikan. Boom. Dalam keterkejutan yang mengguncang bumi, gunung-gunung di kedua sisi benar-benar rata. Ada ruang terbuka di depannya. Bahkan air laut langsung menghantam masa lalu dan berubah menjadi laut. Tak terbayangkan. Biarkan saja dunia menyembah. Mereka agak mengerti mengapa mereka menyebut diri mereka dewa. Melihat gunung-gunung itu naik turun di laboratorium para dewa, mereka semua bersemangat. Ini adalah kekuatan Tuhan. Itu bisa menghancurkan dunia. Itu bisa menciptakan dunia. Kekuatan absolut ini membuat mereka percaya diri penuh. Biarkan mereka memiliki keagungan Tuhan lagi. Meskipun gunung-gunung telah diratakan, hanya 10% dari energi bintang yang tersisa. Itu hanya dapat digunakan untuk transportasi dan pertahanan. Tidak dapat menyerang. Beberapa kapten bintang tidak dapat menahan diri untuk mengatakan. Meskipun mengejutkan untuk meratakan pegunungan di kedua sisi, kehilangan energinya terlalu serius. Setengah dari energinya hilang kali ini. Akibatnya, raksasa terbang tidak bisa lagi menyerang. Tidak apa-apa. Peran Star Attack ada di sini. Awalnya, kami tidak mengandalkan Star Attack. Tuan X tampak tenang. Serangan berikutnya. Untuk mematahkan garis pertahanan ini. 5 bintang berhenti. Senjata kuat dan lengkap yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Serang posisi depan. Di sisi lain. Saat melihat 5 kapal terbang raksasa berhenti dan beberapa kendaraan terbang lainnya bergerak ke depan. Dewa Perang Titan dan yang lainnya sudah mengerti bahwa rencana taktis Ye Junlin telah mencapai efek ajaib. Semua senjata dari 5 pesawat ruang angkasa raksasa ini dikonsumsi. Ini adalah kesuksesan. Di pihak mereka, kecuali beberapa senjata dan peralatan. Tidak ada kerugian ekstra sama sekali. Secara khusus, tidak ada kerugian dalam posisi palsu. Satu dipotong dari karton. Jika laboratorium dewa mengetahuinya, itu akan hidup dan sehat. Senjata palsu tiruan yang dipotong dari cangkang kertas karton membodohi mereka begitu banyak energi senjata. Saudara-saudara, selanjutnya kita harus pergi secara pribadi. Kepala On pertemuan masih datang. Tapi saya telah mengatur itu sesuai dengan rencana taktis depan waktu. Aku tidak akan pergi membabi buta untuk melawan. The Titans memulai mobilisasi umum sebelum perang. Beritahu semua orang untuk bertarung sampai mati. Pertempuran di depannya sangat sengit. Mulai temui musuh. Titan God of War membuka postur untuk menemui musuh. Pada saat ini, pasukan kerajaan Tuhan juga muncul. Yang kuat dari kedua belah pihak bertemu di depan dan mulai bertarung. Semua jenis senjata ditembakkan bersama untuk memulai serangan balik. Perang abad ini akhirnya dimulai. Itu terbunuh dengan sangat samar. Matahari dan bulan terbalik, dan darah mengalir ke sungai. Kuat. Kerajaan Tuhan sangat kuat di sini. Apakah itu senjata dan peralatan atau kekuatan yang kuat? Lebih baik dari pasukan koalisi di sini. Namun, koalisi tergantung pada jumlah orang, jumlah senjata dan peralatan, dan penggunaan berbagai taktik. Pegang erat-erat. Kedua belah pihak saling berhadapan langsung hanya selama 1 jam. Pasukan koalisi menderita kerugian besar hingga ekstrim. Jumlah korbannya ratusan kali berbanding terbalik. Dengan kata lain, ratusan senjata dan orang mungkin hilang sebagai ganti yang berlawanan. Ini terlalu menyedihkan dan menyedihkan. Untungnya, pasukan koalisi disatukan oleh hampir 100 kekuatan, dan mereka sangat memadai dalam semua aspek. Dan menyadari situasi yang parah, semua pihak terus memberikan bantuan. Semua negara telah mengeluarkan kekuatan tempur dan senjata rahasia mereka yang sebenarnya. Ambil sisi Daxia, misalnya, dia mengeluarkan Tian's Mansion untuk memblokir lawan di sini. Sekarang sepertinya kerugiannya besar. Tetapi ada aliran orang yang terus bertambah. Bab 2760. Aku merindukan Ye Junlin di saat krisis. Ini adalah manfaat dari jumlah besar. Tidak peduli seberapa kuat kerajaan Tuhan. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membunuh orang-orang ini. Karena itu, abaikan kerusakan parah pada koalisi di jam pertama. Tetapi berdasarkan jumlah yang besar, itu tidak layak disebut. Mereka bisa menahannya. Ditambah dengan penggunaan berbagai taktik oleh Titan Ares, kami berusaha untuk mengurangi korban dan memaksimalkan hasil. Jadi semakin lama Anda memegangnya, setidaknya setelah mengambil postur, dia bisa berurusan dengan kerajaan Tuhan. Bunuh. Bunuh aku. Melihat rintangan di depannya,
Pak X secara pribadi memerintahkan dan meningkatkan serangannya. Ingin istirahat di sini sesegera mungkin. Dia tidak ingin disalahkan oleh Dewa Utama. Serangan sembrono dari Kerajaan Tuhan secara bertahap meningkatkan kerugian pasukan koalisi. 7 dari 37 posisi yang diatur Titan War God di garis pertahanan ke-11 telah kehilangan 7 posisi. Itu masih meningkat secara bertahap. Bagaimanapun juga, Kerajaan Tuhan terlalu kuat. Sementara para Titan mengorganisir pertahanan pasukan koalisi, sembari mengorganisir regu kematian untuk merebut kembali posisinya. Pasukan kematian telah mengadopsi metode kematian bersama dengan kekuatan Kerajaan Tuhan. Menyedihkan. Mengerikan. Koalisi sangat menyedihkan di sini. Itu tidak bisa menghentikan serangan kuat Kerajaan Tuhan. Yang kuat dari Kerajaan Tuhan benar-benar sekuat dewa. Tidak ada cara yang lebih baik untuk koalisi selain taktik manusia. Kekuatan super mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan dewa sama sekali. Sebelum kekuatan Kerajaan Tuhan yang benar-benar kuat, merupakan keajaiban untuk dapat memegangnya sepanjang waktu. Meskipun koalisinya kuat, tapi bahaya tersembunyi meliputi hati semua orang di Titan God of War. Mereka mengerti. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah jika terus seperti ini. Terlepas dari jumlah orang dan senjata, itu sebenarnya menunda waktu. Terus terang, itu semua umpan meriam. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, akan ada momen pencahayaan. Kerajaan Tuhan terlalu kuat. Ini adalah postur yang benar-benar menghancurkan. Akhirnya mengerti kenapa Ye Junlin tidak bertarung sebelumnya. Bahkan tim pelopor lawan tidak bertarung. Ada alasannya. Kerajaan Tuhan terlalu kuat untuk dikalahkan sama sekali. Berapa banyak orang yang dikirim untuk mati. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi Ye Junlin tetap sendirian dan mundur tanpa memperlihatkan kekuatannya sendiri. Sekarang, apa gunanya bertahan dalam pertarungan sampai mati? Mudah untuk mengatakan jika kamu menang. Bagaimana dengan kalah? Faktanya, kamu para raja mulai berpikir tentang bagaimana rencananya untuk menang. Memang begitu. Dia telah lama memperingatkan kita bahwa kerajaan Tuhan sangat kuat, tidak dapat disentuh untuk menang. Membangun kesepakatan multi pertahanan. Lebih kali ini, semakin semua orang merindukan Ye Junlin. Melihat bahwa kekalahan telah ditetapkan, garis pertahanan ke-11 benar-benar tak terbendung. Jika pertempuran ini dikalahkan, apa hasilnya? Mengikuti kata-kata Ye Junlin, meskipun dia harus mundur dan membuat lebih banyak ruang, setidaknya itu aman. Situasinya masih bisa dikendalikan. Dia mungkin sudah memikirkan cara. Tapi sekarang berbeda. Lagi pula, setelah bertarung melawan kerajaan Tuhan, tidak ada masa depan yang terlihat. Momentumnya benar-benar hancur. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, itu semua adalah umpan meriam, yang hanya dapat menghentikan penundaan dan tidak dapat menyelesaikan akar masalahnya. Apakah tidak ada berita tentang Jun Xie? Jika dia ada di sana, mungkin ada jalan. Kita tidak bisa mundur jika kita ingin mundur dalam situasi ini. Tidak ada jalan keluar. Ya, jika kita mundur, konsekuensinya bahkan lebih serius. Aku hanya bisa menatapnya dengan tiba-tiba. Ruang komando itu gelap. Semua orang memikirkan cara. Tidak bisa memikirkannya sama sekali. Titan God of War juga memiliki wajah yang murung. Taktiknya yang kokoh dan tak terkalahkan sama sekali tidak berguna. Kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Head to head sama dengan kematian. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Satu persatu cukup gugup hingga berkeringat. Tapi tidak ada cara. Kerugiannya semakin besar. Serangan kerajaan Tuhan menjadi semakin sengit, dan semakin banyak posisi yang hilang. Dan di sisi lain, fraksi bangsa Elang Perang telah memperhatikan sejak awal perang ini. Situasinya jelas sepihak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya agen Black Hawk. Bersambung.